Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Daihatsu Xenia 1,3 tipenya Air Sporty tahun 2013. Jadi tipe Air Sporty ini adalah tipe tertinggi dari Xenia pada saat itu. Nah, bersama video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil second yang berkualitas, yang bebas nabrak, bebas banjir, serta kilometernya tidak di-reset. Semoga video ini bermanfaat kepada yang sedang mencari mobil second. Tonton sampai habis video ini ya. Oke, untuk pertama kali kita melihat mobil, kita lihat dari fisik, yaitu tongkrongan dari mobil. Jadi mobil yang bagus, dia posisi berdirinya masih tegak, lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Nah, terus habis itu kita perhatikan juga ini adalah nut ya. Nut adalah batasan antara komponen parts dari mobil. Nah, ini kita perhatikan semuanya. Nah, terus habis itu juga permukaan dari bodi kita perhatikan, itu dia tidak bergelombang. Jadi pantulan objek-objek yang ada di sekitar mobil itu lurus, jadi dia tidak bergelombang. Nah, kita periksa semuanya, nut-nut juga batasan-batasan antara komponen mobil kita perhatikan satu persatu. Kita kelilingin mobil. Nah, oke. Nah, setelah kita pastikan bahwa mobil aman, nah terus berikutnya kita periksa bagian dalam mobil. Nah, dia kuncinya terpisah dengan remote. Sekarang kita coba buka mobil. Nah, oke. Nah, sebenarnya sebelum kita periksa di bagian dalam, kita coba buka dulu kap mesin. Kita perhatikan level oli, terus habis itu juga kondisi dari coolant ya, coolant bagaimana. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabin mobil. Nah, dia joknya masih orisinil, bahannya kain. Nah, pada saat kita masuk ke dalam mobil, yang kita pastikan adalah aroma dari dalam mobil. Apabila aroma mobil sudah berbau apek, atau baunya tidak sedap, atau mungkin pakai parfum secara berlebihan, ada sebaiknya dihindarin. Karena apa? Karena mobil ada indikasi terkena banjir. Nah, terus kita perhatikan juga di kolong dashboard. Kolong dashboard ada bekas karat atau tidak. Terus habis itu pedal kita perhatiin juga. Karena apa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer mobil. Nah, kita perhatikan juga di masing-masing dari jok. Masing-masing dari jok ada karat atau tidak, seperti itu. Oke, di bawah kolong jok. Nah, jika kita udah pastikan mobil aman, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, kita rasakan posisi duduknya bagaimana. Jika kita sudah nyaman dengan posisi duduk mobil, coba kita nyalakan mobil. Nah, mobil yang bagus, dia nyalanya langsung jreng. Terus habis itu getaran yang masuk ke dalam mobil sangat minim. Kenapa? Karena dia nyalanya tersendat-sendat, ada kemungkinan di akinya bermasalah. Ya, sebentar saya kecilin dulu radionya. Nah, kemungkinan akinya bermasalah atau dinamo statornya ada bermasalah. Karena kalau dia getarannya berlebih, ada kemungkinan di engine mountingnya yang sudah pecah, perlu diganti, atau bisa jadi mesinnya pincang. Oke, sekarang kita lihat kilometernya. Nah, Xenia ini kilometernya di 38.000. 38.000, mobil tangan pertama tahun 2013, berarti di sekitar 8 tahun ya. Jadi tidak sampai pemakaiannya 5.000 km per tahun. Jadi cukup kecil ya kilometer mobil ini. Nah, untuk memastikan mobil yang kilometernya sesuai, itu kita periksa, yaitu adanya record service ya, atau servis terakhirnya. Nah, di Xenia ini juga ada, dia servis terakhir di 37.000 bulan Agustus kemarin. Nah, servis berikutnya di 42.000. Nah, di sini juga ada pergantian nanti untuk gardan dan personnelingnya di 53.000. Nah, di Xenia ini juga buku servis dan buku manualnya juga masih lengkap. Nah, ini
buku servis dan buku manualnya juga masih lengkap. Ini ada buku servis. Nah, dia ada record servisnya seperti itu. Oke. Nah, terus habis itu juga ini buku manual juga masih ada. Terus sama petunjuk radio juga masih ada. Oke. Nah, buku servis ini penting untuk mobil-mobil yang berusia di bawah 10 tahun ya. Jadi kita bisa melihat rekor dari servis mobil. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya rendah, ternyata kilometernya diturunkan seperti itu. Oke. Nah, di Xenia ini dia sudah dilengkapi dengan kamera mundur ya. Nah, kamera mundur. Oke. Nah, sekarang kita coba periksa mesinnya dulu. Ini untuk buka kap mesin. Nah, dia sudah electric mirror tapi belum retract. Nah, di sini untuk pengaturan fog lamp. Nah, dia ini buat pengaturan power window di keempat pintu. Nah, dia udah auto down. Nah, kita lihat juga, kita perhatikan juga door trim. Ini door trim juga masih bagus. Dia bahannya ini kain senada dengan jok. Terus sealer di pintu juga kita perhatikan. Sealer ini kita pastikan aman kan, aman dan tidak rusak. Karena apa? Karena kalau sealer rusak atau sudah tidak ada kemungkinan mobil sudah direparasi ya, atau pintunya sudah diganti. Nah, kita lihat mesinnya. Nah, Xenia ini mengusung mesin 1300 cc yang sama dengan kembarannya Toyota Avanza. Nah, untuk memastikan mesin masih bagus, itu secara sekilas ya kita perhatikan dari ritme suara mesin. Jadi dia beraturan. Terus habis itu juga kita perhatikan juga dari getaran mesin. Jadi getarannya sangat minim. Nah, untuk memeriksa mobil bekas nabrak atau enggak, kita periksa di sealer kap mesin. Nah, di sini sealer kap mesin juga masih aman. Nah, terus habis itu apron bagian depan di sebelah di depan mesin ya, kita perhatikan jangan sampai kita dapat mobil yang komponen ini sudah dikotokan reparasi. Nah, kita pastikan juga komponen dari besi di mesin ada bekas karat atau tidak. Oke. Nah, bagi yang mencari mobil keluarga dengan kapasitas 7 penumpang yang bandel terus irit, terus habis itu perawatannya juga mudah, mungkin Daihatsu Xenia ini menjadi pilihan seperti itu. Oke, sekarang kita lihat akomodasi di bagian tengahnya ya. Nah, saya tingginya 174 cm. Nah, saya masih dapat legroom yang cukup lumayan. Ini posisi mengemudi saya. Nah, di bagian belakang di sini karena kacanya agak gelap ya, kaca ribennya kaca filmnya agak gelap. Nah, sini ada senderan kepala 2. Di sini ada cup holder 3. Di sini juga ada agak susah bukanya, tapi dibuka bisa. Nah, ini ada cup holder 2. Sini ada kantong. Nah, AC juga kita periksa, dia AC sudah double blower, dan AC-nya juga masih dingin. Oke. Nah, di sini juga ada cup holder 3. Oke. Nah, door trim juga masih bagus, masih aman. Ini bahannya juga kain, child lock sudah ada. Terus sealer di pintu juga masih bagus, masih aman. Oke. Nah, sekarang kita periksa di sini, di bagian bagasinya. Nah, jika bangku baris ketiganya tegak, ini masih dapat space untuk 2 koper kecil masih masuk. Terus sealer di pintu juga masih aman, pintu bagasi juga masih aman. Nah, oke. Terus sekarang kita coba tutup pintu. Nah, di sini ban cadangan ada di bawah. Terus untuk mobil yang kompresi mesinnya masih bagus, dia masih mengeluarkan embun air dari knalpot. Itu salah satu indikasi kita ngelihat mobil kompresinya masih bagus atau tidak mesinnya. Oke, sekarang kita periksa di sini. Nah, door trim juga masih bagus. Nah, sealer di pintu juga masih aman, masih bagus seperti itu. Oke. Nah, ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Nah, di sini tampilan dari dashboard. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa lagi di sisi sebelah kiri ya, pintu depan kiri. Nah, door trim juga masih aman, masih bagus. Di sini sealer juga masih bagus, masih aman.
Ini tampilan dari sisi sebelah kiri. Oh iya, lupa saya, plafon juga karena gelap ya, tapi plafon juga masih bagus, masih aman. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam mobil. Nah, dia untuk setir juga kulit jeruknya masih bagus. Nah, AC juga masih dingin. Terus habis itu ini TV ya, TV sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Terus ini untuk pengaturan AC, kecepatan AC, ini untuk pengaturan suhu AC. Di sini ada asbak, di sini ada power outlet. Dia 5 kecepatan, ini rem tangan. Nah, di sini kita bisa periksa kalau mobil bekas banjir atau enggak. Ini bagian dalamnya sudah ada karat. Berarti sebaiknya kita hindarin kalau dapat mobil seperti itu. Nah, ini laci penyimpanan tertutup. Dia cup holder, di sini ada 3. Nah, terus habis itu ini sun visor, sudah ada cermin di sebelah kiri. Terus di sebelah kanan belum ada cermin. Nah, ini ada lampu. Nah, ini spionnya, tapi belum ada pengaturan kesilauannya. Oke. Nah, mungkin itu saja ulasan tentang Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Sporty, manual tahun 2013. Oh, sama satu lagi. Nah, dia ada ada lampu di masing-masing handle pintu. Nah, seperti itu. Jadi kalau pintu dibuka, nah ini nyala ya. Oke. Nah, oke. Mungkin itu saja ulasan tentang Daihatsu Xenia 1,3 tipenya R Sporty tahun 2013. Apabila berminat silakan hubungi Zal Motor, nomor telepon, deskripsi, terus harga, terus simulasi kredit kami cantumkan di video ini. Nah, kami menjual mobil bisa dengan cash, bisa kredit, bisa terus tukar tambah bisa. Nah, di Zal Motor sendiri ada rekanan kami yang melayani kredit syariah. Nah, terus sama satu hal yang penting dalam kita mencari mobil second, pastikanlah kita bisa test drive mobil. Karena test drive mobil itu sangat penting. Karena dengan test drive kita bisa melihat bagaimana kondisi mobil, terutama di mesin, di kaki-kaki, di transmisi, terus getaran-getaran yang lain, terus rasa berkendaranya seperti apa, sesuai tidak dengan keinginan kita. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan yang area parkirnya luas. Jadi kita bisa leluasa untuk test drive kendaraan. Oke, mungkin itu saja. Silakan lihat video-video stok kami yang lain. Terus semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol jempol apabila menyukai video ini, dan jangan lupa juga subscribe di Zal Motor Channel agar mendapat notifikasi untuk video-video kami selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.